Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang sangat menarik dan penuh hikmah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 15-44. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang diberi banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa berbicara dengan binatang, menundukkan jin, dan menguasai angin. Ia juga memiliki kerajaan yang sangat luas dan makmur. Suatu hari, ia mengadakan rapat dengan para tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Ia menyadari bahwa salah satu burungnya, yaitu burung hudhud, tidak hadir. Ia marah dan bertanya di mana burung itu. Tidak lama kemudian, burung hudhud datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ia baru saja pergi ke sebuah negeri yang bernama Saba. Di sana, ia melihat seorang ratu yang cantik, kaya, dan berkuasa. Namun, ratu itu dan rakyatnya menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Nabi Sulaiman tidak percaya dengan cerita burung hudhud. Ia ingin membuktikannya sendiri. Nabi Sulaiman kemudian menulis sebuah surat untuk Ratu Balqis, nama Ratu Negeri Saba. Dalam surat itu, ia mengajak Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlaku sombong di muka bumi. Ia memerintahkan burung hudhud untuk mengantarkan surat itu ke istana Ratu Balqis. Burung hudhud pun terbang menuju negeri Saba. Ia masuk ke istana Ratu Balqis melalui ventilasi udara dan menjatuhkan surat itu di atas kepala ratu yang sedang tidur. Ratu Balqis terbangun dan membaca surat itu dengan heran. Ia merasa penasaran dengan siapa pengirim surat itu. Ia memanggil para menterinya dan membacakan isi surat itu kepada mereka. Para menteri menyarankan Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai tanda hormat dan persahabatan. Mereka berpikir bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang tamak dan ingin menguasai negeri mereka. Ratu Balqis setuju dengan saran mereka. Ia mengirimkan utusan-utusan yang membawa hadiah-hadiah berupa emas, permata, kain sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Ketika utusan-utusan Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, mereka disambut dengan baik oleh Nabi Sulaiman. Namun, ketika mereka menyerahkan hadiah-hadiah itu, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Ia berkata bahwa hadiah-hadiah itu tidak ada artinya baginya. Yang ia inginkan adalah agar Ratu Balqis dan rakyatnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian mengancam akan menyerang negeri Saba dengan pasukan yang kuat jika Ratu Balqis tidak mau datang kepadanya sebagai orang yang berserah diri. Ia juga meminta utusan-utusan itu untuk kembali ke negeri Saba dan memberitahu Ratu Balqis tentang ancamannya. Ratu Balqis mendengar kabar dari utusannya tentang sikap Nabi Sulaiman yang menolak hadiahnya dan mengancamnya. Ia merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Sebelum berangkat, ia memerintahkan para pengawalnya untuk menjaga istananya dengan baik. Ia juga mengunci pintu-pintu istananya dan menyimpan kunci-kuncinya di tempat yang aman. Ia berpikir bahwa dengan begitu, istananya akan tetap aman dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Sementara itu, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balqis akan datang kepadanya. Ia ingin memberikan kejutan kepada Ratu Balqis. Ia meminta bantuan salah satu jin yang bekerja untuknya untuk membawa istana Ratu Balqis ke hadapannya. Jin itu mengaku bisa melakukannya dalam waktu sebulan. Namun, Nabi Sulaiman tidak puas dengan jawaban itu. Tiba-tiba, ada seorang manusia yang berilmu tinggi yang berkata bahwa ia bisa membawa istana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman tertarik dengan tawaran itu. Ia memerintahkan orang itu untuk melakukannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu pun berhasil membawa istana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman sangat senang melihat istana Ratu Balqis di depan matanya. Ia memerintahkan para hamba-hambanya untuk mengubah sedikit penampilan istana itu agar Ratu Balqis tidak langsung mengenalinya. Ia juga memerintahkan mereka untuk membuat sebuah kolam besar di depan pintu masuk istana. Kolam itu diisi dengan air yang jernih dan berkilau seperti kaca. Tidak lama kemudian, Ratu Balqis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Ia disambut dengan hormat oleh Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istana. Ketika Ratu Balqis melihat istana itu, ia terkejut karena ia merasa familiar dengan bentuknya.
Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balkis apakah ia mengenal istana itu. Ratu Balkis menjawab bahwa istana itu mirip dengan istananya sendiri. Namun, ia tidak yakin karena ia melihat ada kolam besar di depan pintu masuknya. Ia berpikir bahwa mungkin itu adalah trik Nabi Sulaiman untuk menipunya. Ratu Balkis kemudian berjalan menuju pintu masuk istana. Ketika ia sampai di tepi kolam, ia mengangkat roknya agar tidak basah terkena air. Namun, ternyata kolam itu bukanlah air sungguhan, melainkan kaca yang dibuat seperti air. Nabi Sulaiman tersenyum melihat tingkah Ratu Balkis. Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis bahwa kolam itu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Ia juga berkata bahwa istana itu adalah benar-benar istana Ratu Balkis yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya sebagai bukti kekuasaannya. Ratu Balkis tercengang mendengar penjelasan Nabi Sulaiman. Ia menyadari bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang benar-benar diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa malu dan menyesal karena telah menyembah matahari selama ini. Ia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis berkata bahwa ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu hambanya yang saleh. Ia juga berkata bahwa ia bersedia menuruti perintah Nabi Sulaiman sebagai raja dan nabi. Nabi Sulaiman sangat gembira mendengar ucapan Ratu Balkis. Ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayahnya kepada Ratu Balkis dan rakyatnya. Ia kemudian menikahi Ratu Balkis dan menjadikannya sebagai salah satu istrinya. Mereka hidup bahagia bersama-sama dalam naungan iman dan takwa. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis yang sangat mengagumkan dan menginspiratif. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita itu. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.